Oke pemirsa Agus Channel, saya sudah merangkum 5 kekurangan dari sepeda listrik Winfly M60. Yang pertama, sepeda listrik ini tidak dilengkapi dengan keranjang depan. Jadi kita tidak bisa menaruh charger ataupun barang. Yang kedua adalah setirnya yang agak ke belakang. Jadi kalau orang Jawa bilang ini terlalu dengkek gitu ya. Kalau kita mengendarai sepeda listrik ini, badan kita itu agak ke belakang karena setirnya itu miring ke belakang ya. Seperti ini pemirsa ya, agak condong ke belakang. Ini menurut saya kurang nyaman ya kalau dipakai untuk laki-laki. Dan juga stangnya ini kecil dengan bodi yang lumayan besar. Stangnya kecil ini menurut saya agak goyang kalau dipakai. Jadi setirnya ini agak goyang menurut saya ya kalau stangnya seperti ini dengan bodi yang lumayan besar ini agak goyang. Nah selanjutnya, tidak dilengkapi juga dengan footstep atau pijakan kaki depan ya, tidak ada sepeda listrik ini dilengkapi, jadi kaki kita otomatis bertumpu di tengah, di sisi kanan juga tidak ada sama. Jadi menurut saya kurang nyaman aja. Kenapa di downgrade ya di tipe sepeda listrik M60 ini dari pabrikan Winfly? Kenapa tidak diredikan seperti keranjang dan juga pijakan kaki depan? Selanjutnya di bawah jok ini ada bagasi. Akan tetapi bagasi itu bukan tempat untuk barang pemirsa. Akan tetapi tempat untuk aki ya. Dimana aki sepeda listrik Winfly M60 ini letaknya di bawah jok tengah. Jadi jok tengah ini bisa dibuka. Sayangnya membukanya ini cukup ribet ya, cukup rumit kalau menurut Agus Channel ya. Ini kita perlu membuka dua baut skrup di sini dan juga baut ukuran 10 di tengah. Harusnya ini bisa Winfly ya, bisa kasih rumah kunci, kita bisa buka pakai kunci kontak, harusnya gitu ya. Nah ini kita buka dulu skrupnya ini, penutupnya ya, kiri kanan ada dua baut skrup seperti ini. Lalu kita harus membuka baut ukuran 10, ini bisa kita gunakan obeng plus ataupun kunci shock ukuran 10 seperti ini pemirsa, perhatikan ya. Oke, setelah kita buka baut pengunci ini pemirsa, tinggal kita buka ataupun kita angkat saja jok tengahnya ini sudah terlepas. Di sini joknya lucu pemirsa ya, tidak ada pengait seperti baut ya, bisa kita lepas seperti ini. Memang sih joknya ini empuk, tebal ya, nyaman. Akan tetapi kekurangannya tuh kenapa seperti ini? Kenapa bisa dilepas ataupun copot dari rumahnya seperti ini? Harusnya dikasih baut klip seperti itu ya, seperti sepeda Vespa gitu ya, lah lebih simpel. Lalu kita gini kan seperti copot, seperti terlepas gitu ya, kalau orang Jawa bilang itu copot gitu ya. Nah ini untuk sekring, letak sekring sepeda ini kemarin ada yang tanya itu di bawah jok belakang ya. Ini bisa kita buka joknya, lalu sekringnya ini terletak di dekatnya controller. Nah tapi tidak akan kita bahas. Nah ini kekurangan yang terakhir pemirsa ya, kenapa konfigurasi akinya ini seperti ini, ditumpuk. Nah ini menurut Agus Channel kurang recommended ya, kurang SOP. Dimana kabel-kabelnya nanti akan tertindih aki. Seharusnya ini tidak seperti ini konfigurasinya. Kalau seperti ini ya, seperti ini lihat ya. Nah ini kabelnya nanti ya akan tertindih oleh aki. Itu sangat tidak bagus untuk kesehatan aki untuk jangka panjang. Karena apa? Karena nanti kalau timbul dari aki itu hangat, panas, itu terkena kabel, itu sangat berbahaya sekali kalau dibiarkan untuk jangka panjang. Harusnya ini dikasih alas dari pabrik Winfly. Ini ini kekurangannya lagi ya, parahnya lagi ini kalau kita mau mengambil akinya tidak bisa pemirsa ya. Harus menggunakan alat khusus, dimana kita kalau sebagai orang awam membeli sepeda listrik ini sangat sulit untuk mengambil akinya jika kita mengalami ataupun mau ganti aki ketika aki sudah rusak ya, seperti ini sangat sulit sekali, kita tidak bisa mengangkat karena lumayan berat ya. Harusnya dikasih jarak ya untuk mengambil aki. Nah di sini juga ada tutorialnya seperti di gambar ini, ada alasnya pemirsa, tapi dari pabrik ini tidak dikasih ini tadi.
Nah ini nanti coba kita kasih alas seadanya ya. Yang penting kabelnya tidak tertindih langsung, yang penting ada penahan agar aki tidak langsung menindih kabelnya, karena itu sangat berbahaya sekali untuk jangka panjangnya pemirsa. Nah konfigurasinya seperti ini pemirsa. Kalau pemirsa sudah membeli sepeda listrik ini, sepeda listrik Uinfly M60, kalian coba deh kalian lihat ya akinya apakah ada alasnya di sini. Kalau tidak ada alasnya, coba kalian kasih alas seperti Agus Channel nanti ya. Nah ini kita simulasi ya seperti ini nantinya ya. Kabelnya ini akan tertindih oleh aki pemirsa. Nah, ini kalau sudah setrumnya sudah berjalan, ini sangat berisiko sekali tentang kesehatan aki untuk jangka panjangnya. Tidak boleh seperti ini. Harusnya nih tidak SOP ya. Kalau menurut saya ini sangat apa ya, kekurangannya di sini ya. Harusnya tidak boleh seperti ini, tertindih kabelnya. Ini sudah menyalahi SOP harusnya. Harusnya pihak Uinfly tetap memberikan ruang yang lebih besar ya di bawah jok ini. Ini Agus Channel coba memberikan alas ini dari busa ya. Busa kardusnya aki bisa. Nah itu kan ada busanya ya. Kita pakai seperti ini ya. Supaya tidak terlalu menindih kabel dari aki tersebut. Oke pemirsa, ini perhatikan untuk memasang aki terakhir ya, pasti ada percikan. Itu kondisi normal pemirsa ya, karena aki masih mempunyai tegangan yang bagus. Oke pemirsa, sampai di sini penjelasan kekurangan dari sepeda listrik Uinfly M60 dari Agus Channel. Kita lanjut di part 2, sampai jumpa minggu depan. Tetap di Agus Channel.